Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kita akan mendiskusikan risiko kredit dalam bank. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Fareza Nandava Damas, Andiko Parmestia Regita, Anissa Devianti, Dinda Widiawati, dan Dita Oktaviani. Mari kita simak videonya sampai selesai, dimulai dari apa itu risiko kredit. Definisi risiko kredit. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Definisi risiko kredit menurut para ahli. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 25 PBI pada tahun 2009, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Selanjutnya, menurut Ikatan Bankir Indonesia pada tahun 2016, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko kredit ini umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, atau bisa disebut dengan counterparty, penerbit issuer, atau kinerja debitur borrower. Jenis-jenis risiko kredit. Sovereign credit risk. Risiko kredit pemerintahan merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang ini mencakup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatan. Corporate credit risk. Risiko ini merupakan salah satu jenis-jenis risiko yang kerap terjadi, terutama pada industri perbankan seperti 1. Risiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang. 2. Risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima kredit. 3. Risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Retail customer credit risk. Risiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, ada kebijakan risiko kredit. Yang pertama, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Dalam upaya memberikan landasan yang jelas dalam mengelola risiko kredit, bank menyusun kebijakan dan prosedur kredit yang merupakan pedoman pelaksanaan proses kredit dan dikaji ulang secara periodik, terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan, dan pendekatan bisnis. Yang kedua, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Pelaksanaan kerangka kerja risiko kredit di Bank BTPN dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan. Yang ketiga, sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Sistem pengendalian internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha bank, antara lain dengan implementasi prosedur pengelola, penanganan kredit bermasalah secara efektif, memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi pemutusan kredit. Yang keempat, pendekatan untuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai bank, mengevaluasi bukti objektif terkait aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang mengalami penurunan nilai untuk dilakukan pencadangan kerugian. Analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif risiko kredit. Pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon pelanggan sering disebut dengan prinsip 5C. Yang pertama ada karakter. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, ini merupakan willingness to pay. Lalu ada capacity, merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha atau bisnis record. Lalu ada kapital,
Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh. Lalu ada kolateral, jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kolateral ini diperhitungkan paling akhir. Yang terakhir ada condition, suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan. Perusahaan dapat juga menggunakan pedoman 3R. Pedoman 3R bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada return, berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return yang memadai untuk melunasi utang dan bunganya? Yang kedua ada repayment capacity, berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Yang terakhir ada risk bearing ability, berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Tabel klasifikasi rating manajemen risiko kredit bank. Yang pertama ada AAA, instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. Lalu ada AA, instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian yang sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi, tetapi tidak terlalu besar. Lalu ada A, pengembalian hutang dengan risiko rendah, tingkat pengembalian yang baik meskipun perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. Lalu ada BBB, tingkat pengembalian yang memadai, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. Selanjutnya ada BB, investasi perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemungkinan tersebut rawan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Lalu ada C, instrumen keuangan bersifat spekulatif, kemungkinan besar bangkrut. Yang terakhir ada D, instrumen keuangan sedang bangkrut. Contoh kasus resiko kredit. Sebuah bank, sebutlah bank A, memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki resiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya. Resiko timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan oleh bank atau obligasi yang dibeli tidak dapat dibayarkan kembali. Resiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank, seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak derivatif, kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Contoh, seorang nasabah mengalami gagal bayar untuk memenuhi kewajibannya hutangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Akibat dari resiko ini, bank mengalami ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.